cara dia memberikan hukuman itu tidak seperti yang ini. Ya. Dan dalam konteks hukum ya korupsi dan sebagainya, Mas Anies nggak peduli siapapun dia. Tidak peduli. Makanya ketika dia dicoba dihambat dengan Formula E, Ya. kita yakin betul bahwa itu adalah cara jahat untuk menghambat Anies. Iyalah sampai seperti dipanggil KPK waktu itu, Bang. Iya. Dan kenapa Anies itu tidak berniat sama sekali, tidak berniat mencalonkan diri sebagai presiden sebelum masa jabatan di DKI habis. Ya, oke. Dia nggak kepingin sama sekali. Dia maunya tuh selesai. Jadi sesuai dengan komitmennya 5 tahun. Tetapi ketika KPK mau gelar perkara di hari Senin tanggal 3 itu, kan kita sudah tahu tuh. Ya. Nasdem buru-buru ambil sikap Deklarasi Anies untuk menjaga Anies. Ges Khalifa belak-belakan terkait kondisi pendukung Anies Baswedan dari menjadi menteri, gubernur hingga menjadi capres. Ges mengatakan pendukung Anies Baswedan bukannya menjadi tambah kaya, tetapi menjadi semakin miskin. Hal itu diungkapkannya dalam podcast Keadilan TV. Banyak hal lah bercerita tentang Anies, makanya saya katakan siapapun dia, mau si penipu Grace Natali, mau si penipu, saya bingung mau menyandingkan siapa ratunya antara Grace Natali atau sama Ramani. Tapi dua-duanya juara kembar aja lah dalam soal penipu ini. Dalam soal bicara Jakarta. Kemarin dari PSI mengatakan lagi Jakarta tidak butuh Anies. Yang benar adalah Jakarta tidak butuh PSI, partai pemerkosa nyolong suara. Ini pidana loh, Bang. Ya, Abang silahkan. Dan saya bisa mempidanakan mereka juga terhadap fitnah yang berkali-kali mereka lakukan. Apalagi ada Armando itu, pecundang satu itu. Awalnya, Ges Khalifa menyindir soal PSI di Jakarta. Semasa Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, PSI kerap mengkritisi Anies Baswedan. Namun, kritikan PSI dianggap Ges Khalifa bukan kritik membangun, namun hanya nyinyiran dan fitnah. Oleh karena itulah, ia menyebut bahwa Grace Natali dan Samara Amani adalah ratu pembohong. Saya seperti Ali Mokhtar Ngabalin, seperti Fahri Hamzah, jangan sampai kayak gitu. Dan saya berdoa jangan sampai anak cucu saya seperti mereka. Saya sebut lagi, jangan pernah ya Allah anak saya, anak keturunan saya seperti Ali Mokhtar Ngabalin, seperti Fahri Hamzah dan lain-lain orang seperti itu. Itu prinsipnya, Pak? Ya. Jadi kalau Anda katakan saya dukung Anies dari tahun 2008 sampai hari ini. Jadi saya tidak akan semoga seterusnya tidak akan mau menjadi orang yang kemarin mencaci maki Prabowo, hari ini puja-puji seperti PSI yang mengatakan Prabowo pembohong, tapi sekarang atau seperti Ali Mokhtar Ngabalin caci maki Jokowi terus jadi penjilatnya, atau demikian juga kayak Fahri Hamzah yang saya sebut barusan. Saya semoga sampai akhir hidup saya tidak pernah jadi orang seperti itu. Dengan catatan Pak Anies pun dapat terus membawa harapan dari Bang G sama-sama. Kalau dia berlaku seperti itu saya tinggal susah amat. Iya. Ia lalu membahas soal tingkah para politisi yang lain di mulut, lain di hati. Meskipun ia awalnya mengkritik keras sosok seperti Jokowi, namun akhirnya ia berbalik menjilat kepada Jokowi. Ia lalu menyebut 2 nama, yaitu Fahri Hamzah dan juga Ali Mokhtar Ngabalin. Ia berdoa agar keturunannya dijauhkan dari sifat-sifat seperti keduanya. Ia lalu membahas terkait kondisi pendukung Anies, bukannya tambah kaya tetapi semakin miskin. Ada harapan yang dititipkan. Di beberapa podcast Abang juga ngungkap bahwa siapapun yang deket Anies, Mas Anies ya akan tambah miskin katanya, Bang. Gimana itulah yang apa ya? Itulah yang terbalik gitu kan ya. Apa diminta Mas Anies apa gimana, Bang? Jadi begini, orang-orang di lingkaran Anies itu satu memang kita tahu polanya Anies. Ya. Dia akan sangat tegas untuk orang-orang yang maling. Oh, Mas Anies itu. Tidak peduli siapapun, bahkan termasuk temannya sekalipun. Jadi ya sudah, yang di lingkaran Anies itu tahu polanya Anies seperti apa. Misalkan saya jadi komisaris Ancol, gaji komisaris BUMD itu kecil, bos. Sementara relawan ada berapa puluh ribu. Kalau bang anak saya mau disunat, bang kontrakan rumah saya habis, bang anak saya belum sekolah, belum bayar, bang listrik rumah saya sedikit nggak besar, tapi karena banyak dikapitalisasi kan jadi gede. Menurut Ges Khalifa,
Anies merupakan sosok yang tegas terhadap koruptor. Meskipun ia ditunjuk sebagai komisaris Ancol, namun dibandingkan dengan kebutuhan melayani para loyalis Anies, hal itu tidak seberapa. Bahkan Kis mengaku mengeluarkan uang dari kantongnya pribadi. Ia lalu menantang agar menghadirkan orang yang ahli dalam perbankan untuk mengecek rekening para loyalis Anies. Dipastikan ia akan menemukan rekening para loyalis Anies bukan semakin gendut tapi semakin menipis. Nah, bagaimana mengakomodir situ, Bang? Ya kan mau nggak mau konsekuensi. Uang pribadi lah keluar. Uang pribadi nggak ada urusan. Jadi kalau ditanya selama ya, kalau kepuasan batin, mengkayakan batin iya. Tapi kalau memuaskan materi enggak. Dan saya jamin itu. Dan saya gini aja, cari aja orang dari siapa kayak yang ngerti tentang perbankan atau yang punya akses. Orang-orang di lingkaran ini cek data banknya. Jamin gue makin kurang. Dan Pak Anies cukup mengontrol soal prinsip ini. Saya tidak tahu ya. Yang jelas kita tahu bahwa kalau ada yang ini tanpa sepengetahuan kita tiba-tiba orang itu jauh. Oh. Kalau ada orang yang berpotensi untuk membenci Pak Anies, Pak, maka boleh jadi Sherly adalah salah satunya. Karena Pak Anies ini pernah jadi rektor di Universitas Paramadina yang saat itu Sherly ingat sekali meminta rekomendasi Bapak untuk melanjutkan pendidikan. Bapak mengokekan, dan selang beberapa tahun, 1,5 tahun lebih sedikit, semua syarat sudah dikumpulkan dan Bapak sudah jadi menteri saat itu. Ketika semua syarat sudah cukup, saya minta ke Bapak dan Bapak menolak itu, Pak. Alasannya adalah khawatir itu akan jadi tindakan yang tidak integritas terhadap posisi Bapak. Awalnya saya sangat kecewa. Itu kan ucapan Pak Anies sendiri, Pak. Sampai akhirnya waktu berlalu, saya mendapat ini bukan hanya kekecewaan ini bukan hanya terjadi pada 1-2 orang, melainkan bahkan pada orang-orang terdekat Bapak. Karena Bapak sulit sekali diajak cawe-cawe, Bapak sulit sekali diajak bagi-bagi kekuasaan. Terjadi momen haru saat Sherly Anavita mengungkapkan pengalaman pribadinya dengan Anies Baswedan. Awalnya Anies Baswedan yang saat itu menjadi rektor Paramadina telah memberikan rekomendasi agar Sherly dapat melanjutkan studinya ke luar negeri. Namun saat Sherly sudah mengumpulkan semua berkas yang dibutuhkan, bersamaan dengan Anies Baswedan diangkat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, kenyataannya berubah. Sherly yang sebelumnya mendapat rekomendasi dari Anies Baswedan sebagai rektor Paramadina. Namun, berkas tersebut akhirnya ditolak oleh Anies Baswedan lantaran hal tersebut menyangkut integritas Anies Baswedan yang saat itu dekat dengan Sherly Anavita dan para mahasiswa Paramadina yang lain. Integritas terhadap posisi Bapak. Awalnya saya sangat kecewa. Itu kan ucapan Pak Anies sendiri, Pak. Sampai akhirnya waktu berlalu, saya mendapat ini bukan hanya kekecewaan ini bukan hanya terjadi pada 1-2 orang, melainkan bahkan pada orang-orang terdekat Bapak. Karena Bapak sulit sekali diajak cawe-cawe, Bapak sulit sekali diajak bagi-bagi kekuasaan. Sherly Anavita mengaku awalnya sangat kecewa dengan keputusan Anies Baswedan tersebut. Namun belakangan, Sherly Anavita sadar bahwa Anies adalah sosok yang berintegritas, tidak mau diajak cawe-cawe dan bagi-bagi kekuasaan. Dan akhirnya Sherly sampai pada titik ternyata politik itu bisa bermoral ya. Dan pertanyaan Sherly adalah ketika justru orang terdekat kita itu punya potensi untuk menjadi pembenci kita, bagaimana sosok Pak Anies Baswedan ini memaintain kesalahpahaman, kebencian, atau hal-hal yang berpotensi justru untuk menusuk Bapak dari belakang. Karena boleh jadi ke depan setelah proses ini akan ada amanah baru, akan ada tanggung jawab baru, atau kegiatan-kegiatan sosial baru yang justru jauh lebih besar untuk Bapak. Bagaimana Bapak memaintain itu? Tepuk tangan dulu buat Sherly. Mendengar pertanyaan dari Sherly Anavita tersebut, Anies Baswedan menjawab bahwa rekomendasi yang awalnya diberikan kepada Sherly adalah Anies sebagai pribadi. Namun saat Anies diberikan jabatan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, maka yang menulis tersebut adalah jabatannya. Sehingga menurut Anies, kewenangan atau jabatan tidak bisa digunakan sesukanya atau bebas memberikan kemanfaatan bagi orang-orang terdekatnya. Tapi Anies ingin semua kemanfaatan tersebut dipakai untuk semua orang. Jadi ketika kita memegang kewenangan, maka kita harus memastikan bahwa kewenangan ini digunakan dengan benar. Ketika saya menuliskan
sebuah statement rekomendasi. Saya belum punya jabatan, itu adalah saya sebagai pribadi. Ketika saya memegang jabatan, maka yang menulis itu adalah jabatannya. Dan itulah yang kemudian saya jaga, supaya proses integritas itu muncul. Tapi memang ketika keputusan-keputusan itu dibuat, sering membuat orang merasa, lah buat apa punya kekuasaan kalau nggak dirasakan manfaat oleh lingkar-lingkar terdekat. Saya bilang kekuasaan, kewenangan itu harus dirasakan oleh semua. Dan harus ada usaha menjaganya. Memang itu kemudian sering menimbulkan perasaan tidak nyaman, sering menimbulkan perasaan karena kebiasaan kita kalau sudah dapat kewenangan, ya kewenangan itu dipakai dengan bukan sewenang-wenang, tapi ya dengan bebas gitu. Anies selalu menambahkan, mengelola permasalahan ini sangat tidak mudah. Meskipun harus dilakukan, ia meminta kepada Tuhan agar orang-orang tersebut diberikan hati yang longgar, sehingga dapat diberikan lebih banyak oleh Tuhannya. Di akhir statementnya, Anies Baswedan bangga melihat Sherly Anavita yang dulunya adalah peraih beasiswa. Kini ia bisa terbang sendiri tanpa bantuan dari Anies Baswedan. Nah, saya percaya Sherly, apabila ini dikerjakan dengan konsisten, maka mereka-mereka yang merasakan mungkin ketidakpuasan, mudah-mudahan Tuhan berikan hati yang lembut untuk bisa memahami. Karena bukan tidak mau secara pribadi, tapi ingin menjaga marwah institusi yang sedang dipegang. Saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi, karena seperti Sherly ini adalah seorang anak dari Aceh yang mendapatkan beasiswa di Paramadina untuk kuliah selama 4 tahun dengan full scholarship dan highly selected. Jadi sedikit sekali yang bisa dapat beasiswa ini sampai tuntas, dan selesai itu dia menjadi anak muda yang berpengaruh di generasinya. Saya termasuk yang sangat bangga, dan saya lebih bangga lagi. Kenapa? Karena dia mendapatkan itu semua tanpa ada tanda tangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tapi dapat itu semua karena dia sebagai pribadi. Saya mencintainya sebagai anak muda Indonesia, dan saya percaya bahwa dia akan bisa take off terbang walaupun tidak harus pakai sayap dari tangan Menteri Pendidikan. Mungkin saya salah satu yang kecewa ketika Bapak nggak ambil Jabar, karena menurut saya tuh orang kayak Pak Anies tuh harus ada posisi sehingga dengan dengan lebih mudah bisa membawakan gagasan-gagasan Bapak. Dan ketika saya tahu salah satu alasannya karena tidak mau berhadapan dengan Presiden PKS karena tidak mau memecah belah umat, saya tuh ngerasa ini nih mungkin keputusan yang salah secara politik tapi benar secara moral. Jadi kompas moral Bapak tuh kayak Bapak pegang terus gitu. Pertanyaannya adalah, karena banyak keputusan Bapak yang nggak umum ya sebagai politisi, guru politik Bapak tuh siapa sih Pak? Influencer Ciki Fauzi bertanya kepada Anies Baswedan soal keputusannya tidak maju dalam pilihan Gubernur Jawa Barat. Menurutnya, langkah Anies untuk tidak maju dalam Pilgub Jawa Barat karena tidak mau bersaing dengan Presiden PKS Ahmad Syaihu adalah langkah yang salah secara politik, namun benar secara moral. Hal itulah yang membuat Ciki Fauzi kagum dengan cara-cara berpolitik Anies Baswedan yang mengedepankan moral ketimbang ambisi. Dengan survei di Jakarta. Faktor yang ketiga, saya menghormati juga di sana sudah teman seperjuangan kemarin, Pak Syaihu, beliau sudah menjadi calon gubernur di Jawa Barat dan sudah diajukan. Tidak tepat bila saya kemudian menyatakan diri sebagai calon gubernur berhadapan dengan teman seperjuangan yang kemarin berjuang bersama-sama. Adapun suara, sebenarnya basis suaranya sekitar 31-32% ketika Pilpres. Tapi lagi-lagi ini bukan soal elektoral saja. Ini bukan soal elektoral saja. Ini adalah soal bagaimana kita memilih untuk terlibat dalam proses politik karena ada dasar nilai, dasar ideologi
yang tepat. Dan menurut saya ideologi nomor satu itu adalah aspirasi. Oke. Anies Baswedan akhirnya buka-bukaan terkait dengan tawaran PDIP untuk mengusungnya di Pilgub Jawa Barat. Anies sebelumnya mengatakan tengah mempertimbangkan tawaran partai politik untuk maju di Pilgub Jawa Barat. Ia mengatakan ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, namun ia mengatakan tawaran ini tengah dipertimbangkan secara serius oleh Anies Baswedan. Namun, akhirnya Anies Baswedan menjawab dengan tegas menolak tawaran tersebut lantaran ia mengaku tidak ingin menjadi paslon yang bersifat drop out, artinya tidak mendapat dukungan dari masyarakat bawah. Rabu, saya dihubungi apakah bersedia bila dicalonkan di Jawa Barat. Dan pada saat itu saya sampaikan rasanya tidak. Kenapa rasanya tidak? Ya, saya ini dicalonkan di Jakarta itu kan karena memang ada aspirasi dari warga Jakarta yang diungkapkan oleh 4 DPW partai. Jawa Barat kan tidak ada itu. Jadi saya jawab tidak. Nah, hari Kamis muncul percakapan lagi, Kamis siang, menanyakan ulang lah gimana situasinya, dan saya juga bertanya itu seperti apa. Nah, pada saat itulah kemudian rame di media. Nah, ada beberapa hal yang menurut saya gini, saya perlu pertimbangkan. Kenapa? Bagaimanapun juga ini adalah sebuah undangan yang disampaikan dengan serius. Jadi saya sampaikan saya akan konsultasi. Dan saya konsultasi sana sini. Dan kemudian kesimpulannya adalah saya tetap tidak terlibat di dalam Pilkada Jawa Barat, tapi saya tetap dalam posisi yang sekarang. Sebelumnya, mantan gubernur Jakarta itu digadang-gadang bakal maju di 2 provinsi tersebut lewat tiket PDIP. Namun keduanya batal. Diduga kuat, Anies enggan menerima syarat yang diajukan partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu untuk menjadi kader alias petugas partai. Info yang beredar, Anies sebelumnya bakal diduetkan dengan Ketua PDIP Jabar, Ono Surono, untuk maju Pilgub menjadi breaking news di semua media. Bahkan sempat beredar tiket kereta Anies tengah bertolak ke Bandung untuk persiapan mendaftar Pilgub. Terkait kejadian demi kejadian itu, warganet ramai memasang tanda pagar Abah dalam media sosial X. Alhasil, tagar Abah menjadi trending topik di Indonesia. Banyak warganet yang salut dengan pendirian Anies yang menolak bujukan menjadi petugas partai. Namun ada beberapa yang nyinyir ke Anies karena batal nyagup. Faktor yang Anda pertimbangkan ketika kemudian memutuskan hal itu, Mas Anies? Satu, saya nggak mau jadi calon drop-dropan. Bukan aspirasi rakyat Jawa Barat. Tidak ada DPW yang mengusulkan, tidak ada rakyat Jawa Barat yang meminta. Kalau di Jakarta, rakyat Jakarta meminta, di survei ada angkanya lebih dari 40-an%. Kemudian di dalam DPW ada 4 partai yang mengusulkan, ada memang aspirasi. Kenapa? Karena mereka melihat ketika sampaikan bahwa Pak Anies ini adalah kesempatan untuk Anda tetap berdampak, untuk Anda tetap bisa memberikan manfaat pada orang banyak. Kami kemarin mencoba untuk di Jakarta, ternyata tidak, maka sekarang kita ingin mencoba Pak Anies, nih Jawa Barat. Sebuah kesempatan untuk Pak Anies bisa di sana memimpin, memberikan manfaat. Itu disampaikan dengan niat baik. Jadi tanpa kemudian memberikan penjelasan kenapa yang di Jakarta tidak jadi dan tiba-tiba sekarang menawarkan Jawa Barat. Nggak perlu. Tidak perlu ada, kalau buat saya ya, ketika Ibu Mega memutuskan, itu 100% kewenangan ada pada beliau. Dijelaskan apapun ataupun tidak, itu hak beliau. Kita hormati. Sama kalau saya ambil keputusan, begitu saya ambil keputusan, saya tidak harus menjelaskan. Sebelumnya, usai ditinggal partai politik di Pilkada 2024, logisnya Anies mendirikan partai atau memimpin partai. Jika Anies memimpin partai yang sudah ada, baik yang masuk parlemen atau tidak masuk parlemen, telah terbaca kapasitas dari partai tersebut. Begitu pula dengan perilaku dan culture para elitenya. Namun, kalau Anies Baswedan mendirikan partai sendiri dan mendesain sesuai dengan apa yang Anies inginkan, hal itu tentunya berbeda. Tokoh perubahan butuh kendaraan perubahan yang pas dengan apa yang menjadi agenda perubahan. Saya melihat panggilan rakyat Jakarta itu adalah keinginan untuk mengembalikan kondisi yang sudah ada. Di Jawa Barat kan saya tidak merasakan itu. Hal lain adalah ini bukan sebuah kegiatan cari kerja. Kalau nggak dapat pekerjaan A, terus pindah pekerjaan B, yang kemudian diputuskan begitu saja, yang penting saya dapat pekerjaan. Bukan, saya tidak dalam posisi mencari pekerjaan, melamar pekerjaan. Jadi saya juga tidak ingin catatannya itu
karena ada kesempatan maka ambil. Enggak, kita sedang berbicara tentang memberikan dampak, dan dalam proses politik ini ada nilai-nilai yang lebih tinggi daripada soal posisi. Hitung-hitungan elektoral juga menjadi pertimbangan, kemungkinan bahwa Tentu. potensi kemenangan itu tidak terlalu besar di Jawa Barat dibandingkan misalnya dengan hasil hitung